Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kronika BR Ginting, salah satu mahasiswa dari Pendidikan Geografi Universitas Samudra, Angkatan 2018 Unit 1. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana tata guna lahan guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geografi Pertanian. Oke, langsung saja. Oke, lingkup rencana tata guna lahan ada pengertiannya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya perencanaan tata guna lahan itu adalah pekerjaan penilaian atau evaluasi secara sistematis terhadap potensi lahan untuk perencanaan bentuk-bentuk penggunaan lahan terbaik di suatu wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar dapat memahami kebutuhan masyarakat dan melindungi sumber daya lahan baik saat ini atau di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya, kapan rencana tata guna lahan itu digunakan? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Rencana tata guna lahan itu digunakan pada saat dilakukannya perubahan bentuk-bentuk tata guna lahan yang sudah ada, atau digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya perubahan bentuk-bentuk lahan yang sudah ada dengan alasan-alasan tertentu. Digunakannya oleh para politisi di dalam melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya lahan. Oke, selanjutnya, di dalam tata guna lahan ini pasti mempunyai permasalahan. Nah, permasalahan yang sering dihadapi dalam melakukan pekerjaan perencanaan tata guna lahan antara lain di sini saya menjelaskan adanya keterbatasan sumber daya lahan yang tersedia di dalam suatu wilayah yang seringkali tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan akan sumber daya lahan tersebut. Selanjutnya, ada juga permasalahan sulitnya menafsirkan jenis dan besarnya kebutuhan sumber daya lahan di masa yang akan datang akibat perubahan jumlah penduduk serta perubahan akan potensi sumber daya lahan. Oke, permasalahan selanjutnya, sulitnya mengidentifikasi permasalahan yang akan muncul terhadap kebutuhan sumber daya lahan di masa yang akan datang. Akibatnya, persaingan kebutuhan individual atau sektoral. Oke, permasalahan yang terakhir itu adalah sulitnya menetapkan bentuk-bentuk penggunaan lahan yang terbaik atau optimal agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Oke, di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pekerjaan perencanaan tata guna lahan. Tujuan dari pekerjaan perencanaan tata guna lahan tidak lain adalah dihasilkannya sebuah perencanaan tata guna lahan terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat. Oke, langkah-langkah berikut ini akan menafsirkan tentang kebutuhan sumber daya lahan di masa yang akan datang secara sistematis. Selanjutnya, mengidentifikasi permasalahan yang akan muncul serta mencari cara pemecahannya apabila terjadi konflik baik antar individu masyarakat atau antar lembaga di dalam pemanfaatan sumber daya lahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencapaian dalam perencanaan tata guna lahan itu ada 3. Yang pertama, pencapaian kelestarian, yang kedua, pencapaian efisiensi, dan yang terakhir, pencapaian hak kekayaan masyarakat. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang potensi sumber daya lahan merupakan hak kekayaan masyarakat. Nah, di sini sumber daya lahan merupakan sebuah kekayaan negara yang sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk penggunaan lahan harus dapat menjamin kebutuhan sosial masyarakat seperti ketersediaan pakan, papan dan sandang, lapangan pekerjaan, keamanan, pendapatan, dan lainnya. Nah, selanjutnya, rencana tata guna lahan harus dapat menawarkan bentuk-bentuk tata guna lahan yang seimbang antara berbagai bentuk pemanfaatan lahan dengan potensi sumber daya lahan yang ada. Untuk tujuan ini,
Di dalam melakukan pekerjaan perencanaan tata guna lahan dapat dilakukan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan tentang potensi sumber daya lahan di dalam hak kekayaan masyarakat. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi tata guna lahan yang ada sekarang gitu. Yang kedua, pertanyaannya itu perubahan apakah yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Selanjutnya, apakah yang perlu diubah dari tata guna lahan ini? Selanjutnya, bagaimana cara merubahnya? Dan pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan lahan terbaik yang dipilih oleh masyarakat. Oke. Selanjutnya, di dalam tata guna lahan pasti ada kelestarian. Nah, kelestarian di sini adalah bentuk-bentuk penggunaan lahan harus dipertimbangkan potensinya agar dapat dijaga oleh kelestariannya. Selanjutnya, bentuk penggunaan lahan yang ditawarkan harus dapat menjamin kebutuhan sosial masyarakat pada saat ini dan di masa yang akan datang. Oke, pada waktu yang bersamaan, di samping pemanfaatan sumber daya lahan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, sekaligus juga dilakukan kegiatan pelestarian agar sumber daya lahan tidak menjadi rusak dan menurun potensinya. Bentuk-bentuk tata guna lahan yang tidak dipertimbangkan kelestariannya akan berakibatkan sangat buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat di masa yang akan datang. Oke, di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan titik berat dalam perencanaan tata guna lahan. Yang pertama itu pengetahuan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat tentang teknologi dalam bidang tersebut harus mendapat perhatian jika akan melakukan perencanaan tata guna lahan. Nah, selanjutnya, sebuah bentuk penggunaan lahan yang ditawarkan kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terkait bentuk penggunaan lahan tersebut umumnya tidak akan diterima dan tidak mendapatkan tanggapan. Selanjutnya, titik berat dalam perencanaan tata guna lahan ini ada integrasi suatu pikiran yang kurang tepat jika bentuk penggunaan lahan hanya didasarkan pada tingkat kesesuaian saja, melainkan harus mempertimbangkan juga kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap produk tertentu yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan lahan. Nah, oleh karena itu, di dalam melakukan perencanaan tata guna lahan harus dilakukan secara multisektoral. Selanjutnya, titik berat dalam perencanaan tata guna lahan di sini mempunyai karakteristik lahan. Setiap wilayah memiliki karakteristik lahan yang berbeda pastinya. Sehingga pengelolaan lahan di suatu wilayah akan memiliki ciri khusus dan berbeda-beda dengan wilayah yang lainnya. Selanjutnya, kepentingan masyarakat di dalam melakukan perencanaan tata guna lahan ini, titik beratnya adalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dan yang terakhir dari titik berat dalam perencanaan tata guna lahan di sini adalah skala atau skala lokal, regional, atau nasional. Oke, selanjutnya ada juga keuntungan perencanaan tata guna lahan di tingkat lokal. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa masyarakat akan bergairah untuk mengaplikasikan rencana tata guna lahan ini dan pelaksanaannya itu secara monitoringnya. Selanjutnya, kesadaran masyarakat untuk mematuhi perencanaan tata guna lahan lebih tinggi. Dan rencana tata guna lahan dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya lahan atau sosial dan ekonominya. Nah, hasil perencanaan tata guna lahan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan perencanaan tata guna lahan di tingkat yang lebih tinggi, baik itu regional maupun nasional. Selanjutnya, saya menampilkan tentang masyarakat dan perencanaan tata guna lahan. Oke, yang pertama ada kelompok masyarakat yang hidupnya hampir sepenuhnya tergantung pada lahan atau pemakaian seperti petani, kehutanan, perkebunan, dan peternakan.
Yang kedua itu kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung dari hasil produk pemanfaatan lahan seperti pengrajin tempe, tahu, pabrik kecap, pabrik gilingan padi, atau penggerajik kayu, dan tukang mebel. Yang selanjutnya, kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan jasa sumber daya lahan seperti masyarakat yang bergerak dalam bidang perhubungan, perikanan, pariwisata, dan perkantoran. Nah, di dalam pelaksanaan aplikasi di sini, masyarakat pengguna lahan menjadi sasaran utama dari kegiatan penyusunan rencana tata guna lahan. Selanjutnya, keberhasilan aplikasi hasil rencana tata guna lahan sangat terbentuk dari kesediaan masyarakat untuk dapat menerima dan melaksanakan hasil pekerjaan perencanaan tata guna lahan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan tata guna lahan. Di sini saya menjelaskan ada 10 poin penting dalam langkah-langkah perencanaan tata guna lahan. Oke, yang pertama dapat kita lihat bahwasanya di sini ada saya menampilkan menetapkan lingkup pekerjaan. Nah, di dalam menetapkan lingkup pekerjaan di sini di mana tugas-tugas utama yang harus dikerjakan dalam tahap pekerjaan ini adalah mendapatkan informasi tentang gambaran daerah yang akan dikembangkan, menetapkan batas-batas wilayah, luasan, sarana, dan prasarana yang ada, dan kependudukannya. Oke. Di dalam menetapkan lingkungan pekerjaan ini, harus menghubungi orang-orang yang akan dilibatkan dalam pekerjaan perencanaan. Nah, contohnya itu wakil dari kelompok masyarakat penggunaan lahan, kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada hasil pemanfaatan lahan, dan kelompok masyarakat lainnya yang hidupnya tergantung pada jasa pemanfaatan sumber daya lahan. Oke, kelompok masyarakat penggunaan lahan yang dimaksud di sini seperti petani, masyarakat, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Dan poin yang kedua, di sini saya menjelaskan adanya organisasi dalam langkah perencanaan tata guna lahan. Nah, di organisasi di sini rencana tata guna lahan sangat penting dalam langkah organisasi ini. Mengingat keberhasilan pekerjaan perencanaan tata guna lahan sangat tergantung pada baik dan tidaknya susunan organisasi. Susunan organisasi yang kompak akan mendorong semangat kerja yang baik, sehingga akan menghasilkan hasil yang baik. Sebaliknya pula, jika susunan organisasi yang tidak akan membuat para pekerja bergairah untuk bekerja dan hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, selanjutnya di sini pada poin ketiga adalah menetapkan permasalahan. Di dalam menetapkan permasalahan di sini, langkah pertama dan langkah kedua itu harus dijalankan. Baru langkah ketiga yaitu menetapkan permasalahan. Maka perlu diteliti dan ditetapkan permasalahan yang menyangkut tata guna lahan yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nah, hal ini penting. Penting karena akan dijadikan dasar di dalam penyusunan perencanaan tata guna lahan. Selanjutnya, poin keempat dapat kita lihat di sini. Ada identifikasi peluang perubahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan identifikasi peluang untuk perubahan di sini. Setelah permasalahan tata guna lahan sudah dapat diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan cara memecahkan permasalahan tersebut. Oke. Agar dapat menetapkan cara mana yang harus diambil dalam memecahkan permasalahan, perlu adanya interaksi dan seluruh anggota perencanaan.
Semua kebijakan bersama tentang peluang yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perlu diambil. Setiap anggota dipersilakan untuk menyampaikan berbagai metode rencana untuk menyelesaikan permasalahan dari berbagai model yang ditawarkan dan selanjutnya akan dipilih dengan cara yang terbaik. Oke, di poin yang kelima, evaluasi kesesuaian lahan. Nah, di evaluasi kesesuaian lahan di sini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan pekerjaan evaluasi kesesuaian lahan adalah bagaimana dapat menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Saya sini memberi pertanyaan, salah satunya evaluasi lahan ditunjukkan untuk beberapa bentuk penggunaan lahan tertentu dan akan dipilih bentuk penggunaan lahan manakah yang terbaik serta menguntungkan. Oke, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua itu seperti gini. Dari masing-masing bentuk penggunaan lahan yang paling sesuai dan menguntungkan tersebut berada di lahan manakah? Nah, pertanyaan yang saya lampirkan dua tadi, itu gunanya untuk pada poin kelima ini, yaitu evaluasi kesesuaian lahan. Oke, selanjutnya di poin keenam, ada analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa setelah hasil pekerjaan evaluasi lahan dapat menghasilkan bentuk-bentuk rencana tata guna lahan yang akan ditawarkan. Perlu dilakukan analisis sosial ekonomi dan pertimbangan lingkungan terhadap bentuk penggunaan lahan pada masing-masing unit lahan. Selanjutnya, poin ketujuh, pemilihan rencana tata guna lahan terbaik. Oke, di sini saya menjelaskan bahwa hasil pekerjaan perencanaan tata guna lahan pada poin ketujuh ini merupakan lahan bantu untuk pengambilan sebuah keputusan sebelum keputusan harus melakukan berbagai pertimbangan dari pengkajian agar dapat dipilih salah satu bentuk rencana tata guna lahan yang benar-benar tepat. Nah, jika perlu dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ini, di dalam menetapkan pilihan bentuk rencana tata guna lahan harus menghasilkan lahan yang terbaik. Nah, selanjutnya di penyusunan implementasi rencana tata guna lahan atau poin ke-8. Di sini saya menjelaskan perlu dibuat laporan tertulis. Gunanya apa? Atau fungsinya itu untuk mempunyai dua fungsi. Di sini saya menjelaskan. Yang pertama, untuk menyajikan rencana tata guna lahan yang sudah direkomendasikan atau yang sudah dipilih tadi, yang seperti saya jelaskan. Selanjutnya itu untuk mempersiapkan menghadapi implementasi yang akan datang. Nah, pada poin ke-9, di sini saya menjelaskan ada implementasi yang berhubungan tentang poin-poin dari yang nomor 8 tadi. Di dalam implementasi di sini, sebagai sasaran di dalam implementasi tata guna lahan adalah seluruh stakeholder, terutama bagi mereka yang selama ini telah terlibat di dalam penggunaan lahan di suatu wilayah rencana pengembangan, seperti yang saya jelaskan tadi, ada di bidang perikanan, peternakan, dan kelautan. Nah, di tingkat nasional, implementasi rencana tata guna lahan umumnya hanya sampai dalam bentuk petunjuk kebijakan atau dalam bentuk suatu kerangka untuk memilih proyek pengembangan wilayah atau bentuk keputusan dan perundang-undangan. Nah, di tingkat lokal dalam implementasinya itu seringkali dilaksanakan hampir bersama-sama dengan perencanaan pengembangan daerah atau penyusunan rencana pendapatan dan belanja daerah. Di tingkat lokal, implementasi rencana tata guna lahan banyak dipengaruhi atau tergantung dari permintaan pasar. Oke. Dan yang terakhir dari langkah perencanaan tata guna lahan itu, di sini saya menampilkan di poin ke-10 ada monitoring dan evaluasi. Oke, di monitoring dan evaluasi di sini
setelah diuraikannya berbagai perencanaan tata guna lahan yang saya jelaskan tadi, monitoring dan evaluasi di sini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat kompleks. Nah, untuk itu, dalam implementasinya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari semua langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, perubahan rencana tata guna lahan masih dimungkinkan dalam langkah terakhir ini karena sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, saya akan memberikan satu pertanyaan dari monitoring dan evaluasi di sini. Apakah rencana tata guna lahan yang akan mengimplementasikan disusun hanya berlaku pada saat disusun rencana tersebut? Nah, yang kedua, saya memberikan soal tentang monitoring dan evaluasi. Apakah dampak perubahan tata guna lahan saat ini dapat diramalkan atau tidak? Dan apakah biaya-biaya itu juga dapat diramalkan dalam langkah-langkah penggunaan tata guna lahan? Oke, selanjutnya, inilah hasil presentasi saya tentang penggunaan tata guna lahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.